Fungsi sistem saraf adalah untuk menyediakan komunikasi cepat dan integrasi antar berbagai organ, serta dengan lingkungan luar. Sistem ini mendeteksi perubahan di dalam tubuh dan di lingkungannya, dan merespon sesuai keadaan. Nah, komunikasi cepat dicapai melalui sinyal listrik yang dikenal sebagai impuls saraf, yang dihasilkan dan dibawa oleh sel-sel khusus yang disebut neuron. Komponen utama sistem saraf adalah otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Otak yang tertutup dan dilindungi di dalam tengkorak adalah pusat pemrosesan pusat. Nah, otak menerima informasi, membuat keputusan, dan mengkoordinasikan respon tubuh. Sumsum tulang belakang yang tertutup di dalam tulang belakang berfungsi sebagai gerbang komunikasi antara otak dan batang otak serta anggota tubuh. Sedangkan saraf adalah struktur seperti tali yang menghantarkan informasi mirip dengan kabel listrik. Saraf tersusun dari akson neuron yang badan selnya bergerombol dalam struktur seperti simpul yang disebut ganglia. Ganglia umumnya berfungsi sebagai pusat tempat neuron bersinaps dan mentransmisikan informasi satu sama lain. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk sistem saraf pusat, sedangkan saraf dengan ganglia merupakan sistem saraf tepi. Secara fungsional, serat saraf bisa sensorik maupun motorik. Serat saraf sensorik membawa informasi sensorik dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat, sementara saraf motorik menghantarkan instruksi motorik dari sistem saraf pusat ke organ efektor, yaitu obat dan kelenjar. Saraf yang mengandung saraf sensorik dan motorik dikenal sebagai saraf campuran. Ada dua kelompok saraf utama, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. 12 pasang saraf kranial keluar dari dasar otak dan menyampaikan informasi antara otak dan daerah kepala dan leher. Saraf kranial 10 yang dinamai sebagai vagus juga berkomunikasi dengan organ dalam. 31 pasang saraf spinal berasal dari segmen sumsum tulang belakang dan menginervasi batang dan anggota tubuh. Saraf spinal berkomunikasi dengan otak melalui sumsum tulang belakang. Semua saraf spinal adalah saraf campuran. Saraf spinal mengandung serat sensorik dan motorik. Biasanya reseptor sensorik mengirimkan impuls melalui serat sensorik di saraf spinal ke sumsum tulang belakang, yang meneruskan informasi ke otak. Otak menafsirkan informasi dan mengirimkan kembali instruksi melalui sumsum tulang belakang ke serat motorik di saraf spinal untuk mencapai organ efektor. Sistem saraf tepi dapat dibagi menjadi subdivisi somatik dan visceral. Nah, untuk sistem saraf somatik meliputi saraf sensorik dari kulit, otot, tulang, dan sendi, serta saraf motorik yang menginervasi otot rangka. Sistem ini mengontrol kontraksi otot volunter serta refleks somatik involunter, serta saraf visceral. Di sisi lain meliputi divisi sensorik yang mendeteksi perubahan di viscera, organ di rongga dada dan perut, dan divisi motorik yang mengontrol otot jantung, otot polos, organ dalam, dan kelenjar. Nah, selanjutnya adalah sistem saraf visceral, misalnya menghasilkan laju detak jantung dan laju pernapasan yang lebih cepat selama latihan fisik, dan laju kardiorespirasi yang lebih lambat selama tidur. Divisi motorik visceral juga dikenal sebagai sistem saraf otonom, karena sebagian besar otonom bertindak independen dari kesadaran dan kontrol volunter tubuh.